Demi membela Pahlawi, rela jadi pengkhianat Wali Songo dan keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rasanya sangat aneh sekali ketika Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo sudah tidak ada karena nasabnya sudah terputus. Jika ada, meskipun ada, maka itu dari jalur pihak ibu. Inilah yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Smith. Tapi aneh, mengapa para kiai NU dan kiai pondok-pondok pesantren diam saja, seolah-olah mereka tidak mau tahu. Nggak apa-apa begitu. Walaupun toh Bahar bin Smith mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo sudah tidak ada karena nasabnya sudah terputus. Jika ada maka itu dari jalur pihak ibu. Ini kalau mengaku sebagai kiai asli Nusantara, kemudian diam saja, merasa tidak tersinggung sama sekali. Ini sangat aneh. Ada apa ini? Ada apa begitu? Tetapi mereka marah dan tidak terima ketika nasab Alawi dikatakan terputus. Apakah mereka itu para kiai pengkhianat dakwah dan perjuangan Wali Songo? Inilah yang menjadi tanda tanya di dalam hati kita. Para Wali Songo itu murni dakwah di Nusantara, menyebarkan ajaran dakwah Islamiyah. Misinya menyampaikan dakwah Islamiyah, menyampaikan agama Nabi Muhammad SAW, walaupun toh kebanyakan mereka juga dibungkus dengan perdagangan. Misinya dakwah Islamiyah, tetapi karena memang mayoritas orang di Nusantara masih beragama Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, sehingga para dai pertama kali, yaitu yang disebut Wali Songo, mereka dakwah menyebarkan Islam tapi dibungkus dengan perdagangan. Kemudian setelah orang-orang pribumi banyak yang Islam, banyak yang Muslim, datang lagi orang-orang dari luar nih, datang ke Indonesia. Misinya sebenarnya dagang, misinya itu dagang, tapi karena face mereka seperti orang Arab, face mereka seperti orang Arab, penampilan baju mereka seperti orang Arab, sehingga mereka membungkus perdagangan itu dengan dakwah Islamiyah. Ini kan dua hal yang berbeda. Para Wali Songo datang ke Indonesia, misinya dakwah Islamiyah tetapi dibungkus perdagangan. Sedangkan gelombang berikutnya, mereka misinya dagang, mencari uang, tapi dibungkus dengan dakwah Islamiyah. Coba kita renungkan. Satunya dakwah Islamiyah tapi dibungkus perdagangan. Satunya misinya dagang mencari uang tapi dibungkus dengan dakwah Islamiyah. Wali Songo itu bukan satu orang saja, tetapi namanya Wali Songo. Songo itu 9 orang. Lah dikatakan semuanya ini tidak punya keturunan laki-laki. Nah ini kan luar biasa, ini fitnah yang luar biasa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith. Semuanya dikatakan tidak punya keturunan laki-laki. Padahal kita bisa mengambil satu contoh saja dari 9 itu. Seperti Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.
Beliau ini memiliki beberapa anak laki-laki yang duriyahnya sangat banyak sekali, lestari sampai saat ini. Lihat sajalah di Banten atau di Cirebon dan di Banten, itu kan jelas duriyah daripada Sunan Gunung Jati dari jalur laki-laki. Lah di Banten ini jelas, kalau di Banten itu Sultan Hasanuddin, ya kan, dari jalur laki-laki, kan putranya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Belum lagi keturunan dari Sunan Ampel. Ya, yuk. Sunan Ampel ini yang ada di Surabaya. Ada Sunan Bonang dan ada juga Sunan Derajat. Lah masa dikatakan seluruh duriyah Wali Songo sudah terputus? Tetapi aneh, yang mengaku kiai merasa sebagai ulama asli Nusantara diam saja. Ini kan upaya untuk mengaburkan sejarah. Lah kok diam saja? Belum lagi nih keturunan Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shottik. Ini kan asli nih. Asli beliau adalah seorang sadah, seorang sayyid, ya, dari duriyah sadah Rasulullah. Keturunan banyak sekali yang laki-laki. Kemudian Sunan Giri dan yang lain-lain. Kalau keturunan atau duriyah Wali Songo dikatakan sudah terputus semua, sudah nggak ada, kemudian para kiai-kiai NU, kiai-kiai pondok pesantren diam saja, terima apa adanya. Ini mikir atau enggak sih sebenarnya? Ini kan upaya untuk membolak-balikkan sejarah Nusantara. Upaya untuk mengkaburkan sejarah Nusantara. Bagaimana Islam masuk di Nusantara yang benar. Islam masuk di Nusantara tetap dibawa oleh para Wali Songo, bukan siapa-siapa. Kalau memang di Jawa Barat sebelumnya sudah ada, yaitu Syekh Datuk Kafi, Syekh Nurjati, dan Syekh Kuro Karawang. Ini juga memiliki duriyah. Lah kemudian ya muncul gelombang berikutnya yang mereka mengatakan namanya Habib-Habib Habaib. Apakah mereka ini semuanya misinya dakwah? Tidak. Rata-rata mereka itu misinya dagang atau mengungsi. Ada juga yang misinya dakwah Islamnya juga ada. Tetapi kalau misalnya mereka menafikan duriyah Wali Songo, ya kita harus marah, kita harus tidak terima. Jangan dibalik. Duriyah Wali Songo dinafikan, ditiadakan, diam saja. Tetapi ketika duriyah Ba'alawi dikatakan terputus, marah-marah, tidak terima. Ini waras atau tidak sebenarnya? Oleh sebab itulah mari kita waras bersama. Jangan sampai kisah dakwah sejarah Islam di Nusantara diputar balikkan oleh oknum-oknum tertentu yang belum tahu apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.